kasih Sota. Wow. Masih mau kayaknya pendukungnya. Satu kali lagi boleh. Oh nanti katanya. Lagi. Oke, nanti kita pending dulu. Sota nanti akan tampil lagi pastinya. Tapi sebelumnya kita mau panggil dulu dua narasumber kita malam hari ini yang sudah ada bersama kita di sini. Ada Om Robi dan Om Sukri. Mana Om Robi dan Om Sukrinya? Wah ini dia Om Robi. Om Sukri mana? Yang paling terkenal ini di Instagram ini satu dede banyak na followers na poeng. Mana tepuk tangannya untuk dua narasumber saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Merdeka. 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 Merdeka ya. Kasih tangan dengan amplop. Waduh, di belakangan Pi. Sama Kina. Ada di bagianku. Tidak. Aduh, baik. Oke. Selamat malam pastinya para tamu yang sudah hadir malam hari ini, pengunjung, wisatawan di Hutan Pinus Malino dan selamat datang di Pesta Merdeka Yamaha 2020. Tepuk tangannya dong. Tapi walau hari ini baru tanggal 15 Agustus ya Pak Sukri dan Pak Robi. Cuman tidak ada salahnya kalau kita mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa? 75. 75 tahun. Merdeka? Merdeka. Merdeka, gaspol. Tak bangka aku. Oke, nah hari ini juga sangat spesial malam hari ini karena kita berada di salah satu objek wisata yang paling terkenal di Kabupaten Goa. Apa namanya ini? Hah? Apa namanya? Namanya tempat wisata. Tempat wisata. Kota Nasami Bunga tempat wisata Malino. ini. Oh, Kota Bunga Malino. Keren nah tepuk tangan dulu untuk Pak untuk Pak Robi. Iya. Tuh, Muam itu dia. kalau kau tidak mau tepuk tangan saya minum ini. Weh, Semakin di depan. enggak apa-apa Jibino Meki. Oke, nah malam hari ini juga saya mau sapa, mungkin kalau sudah terkonek ya di Instagram Tribun Timur di malam hari ini. Gimana tim? Belum terkonek kah atau sudah masuk? Oke, sudah masuk rupanya. Dan buat teman-teman juga yang sudah bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini di Instagram Surako Yamaha Official dan juga Instagram Sukri Basto. Ya, selamat bergabung. Malam hari ini kita punya banyak sekali promo menarik. Di antaranya ini ada promo, saya baca dulu karena banyak sekali jadi saya catat. Yang pertama ada uang tunai Rp500.000 untuk 17 pembeli pertama. Dan juga ada 17 booking service pertama dapat pengisian oli gratis, teman-teman. Dan cashback sampai 3,7 juta rupiah juga ada. Ada juga promo DP Yamaha 999.000 dengan cicilan hingga 3 bulan. Plus dapat hadiah jaket dan hadiah-hadiah lainnya menunggu. Luar biasa. Luar Yamaha. biasa. Gimana? biasa, Luar Yamaha. biasa? Wah, biasa luar biasa. BTW tidak kedinginan jika ini? Ah, tidak. Tidak, di biasa sedikit. Mi. Iya. Keren bentung. Iya. Ada lancu. Oke. Udah kere. Baiklah. Nah, sangat menarik karena dua narasumber saya pastinya malam hari ini akan berbagi tentang hobi mereka. Ya, sudah siap? Siap. Siap Insya Allah pastinya, siap. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Om Robi ini adalah sang pembalap legendaris motocross asal Sulsel. Benar begitu, Om? Siap, betul. Om Robi, Ya. boleh ya saya panggil Om Robi? Siap. 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 Betul. Dan di samping saya lagi yang satu ini adalah Om Sukri, salah satu influencer yang terkenal juga dan memiliki hobi yang tidak berbeda jauh pastinya dengan Pak Om Robi. Betul. Betul sekali. Apa beda hobi tak?
Motor. Oh iya tahu. Ya tepuk tangan dulu kadangnya. Beliau, Aduh. beliau pernah balap juga. Ya. Beliau pernah balap juga. Pernah balap juga? Balap menuju hatimu. Makasih nah, malam minggu lagi. Oke, nah pastinya malam hari ini saya sebelum kita masuk ke inti pembahasan, ini kan mendekati momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya mau tanya dulu deh mengenai kemerdekaan. Apa makna kemerdekaan buat Om Sukri dan juga Om Robi? Dari Om Robi dulu. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Edi Harjono dan para staf dari Surakujaya Motor yang mana pada malam hari ini saya dapat bergabung dengan Yamaha. Semoga kedepannya Yamaha semakin jaya. Salam Yamaha semakin di depan. Semakin di Gaspol. depan. Gaspol. Harapan kita seperti Om Robi tadi, semakin di depan. Apanya di depan? Yamahanya. Oh, Pastinya iya. Yamaha. Pastinya Pasti Yamaha. dong. Ya. Jadi moto daripada Yamaha itu bukan dibuat-buat, tapi memang itu kenyataan. Oke. Ya. Ya di Yamaha semakin hari semakin di depan. Betul menurut saya. sekali. Iya, Betul. gitu. Semakin di depan. Merdeka. Merdeka. Hiko dong hilang minyawana. Tidak. Masih semangat. Itu semakin pelan tapi melaju. Keren, keren. Kencang. Semakin kencang. Seperti Kencang, ya. motor. WR. WR 155. 155R. Ya, Mas. Dede. Ini yang kita mau bahas nanti. Ini yang kita mau bahas. Tapi sebelumnya ini Om Sukri sama Om Robi sudah pernahkah menghadiri acara-acara seperti ini di momen-momen kemerdekaan? Kalau untuk saya baru pertama kali ini. Baru pertama kali, Ya. artinya baru pertama kali Ya, dan bersama Yamaha. dari Yamaha Ya, juga. siap. Oh, artinya memang sangat keren sekali ya event yang Ya. dibuat oleh Yamaha ini sendiri. Siap. Dan saya sangat tertarik karena dengan adanya satu produk baru dari Yamaha, yang mana saya sangat mencintai motor trail. Jadi saya memang wajib hadir di sini untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai kelebihan daripada WR. Betul. Oke. Om Sukri? Ya seperti Om Robi. Saya akan memberikan juga masukan buat teman-teman bagaimana rasanya menunggangi nih WR. Kayak menunggangi kuda. Iya, yang ada di Malino. Keren mentongin Om Sukri Jangankan ya, keren. Dede, sama Om Robi Andalancu. Apalagi boleh. kalau bahas-bahas soal trail karena malam hari ini memang kita mau membahas tentang motor yang sudah ada di Belakang kita. belakang Di samping belakang kita. kita, Tapi sejauh ini aktivitas dari Om Robi dan Om Sukri ini apa sih? Aktivitas keseharian. Kalau saya aktivitas sehari-harinya ya membuat konten-konten terus kedua menunggangi motor terus. Itu aja. Kalau saya kebetulan sementara kami mempunyai satu community ya, Road Race Community. Oke. Ya, jadi kami di dalam Road Race Community itu berkumpul para legend pembalap Sulawesi Selatan. Ya, Iya. jadi kami mempunyai tujuan maksud daripada terbentuknya R2C ini untuk memotivasi generasi milenial kita, khususnya di bidang balap motor. Iya. Ya, jadi Oke. kami setiap event mungkin hadir di sirkuit untuk memotivasi adik-adik kita untuk semakin lebih maju ke depannya. Lebih maju lagi ya. Saya sebenarnya penasaran, mungkin teman-teman di sini juga mau tahu awal mula kecintaan Om Robi di dunia trail itu seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan deh sama kita. Baik, jadi awal mulanya saya itu lahir dari balapan liar. Ya, zaman dulu tahun 77 kami itu memang di Makassar tidak mempunyai sirkuit. Ya, jadi akhirnya setiap malam boleh dikata tempat kami itu di Pantai Losari untuk balap liar. Dan pada saatnya tahun 1978 ada balapan di Riborane, Iya. depan benteng Fort Rotterdam. Kebetulan saya memberanikan diri untuk
ikut di kejuaraan pertama saya itu. Alhamdulillah saya langsung berhasil keluar sebagai juara umum. Wow, Ya. jadi pertama kali mencoba Mengikut balap dan kejuaraan balapan langsung itu di saya tahun 1900. 78, ya, Wow, 42 tahun yang lalu. Ya, sangat melegenda ya. Kamu sudah lahir ya? Belum. ya. 42 tahun yang lalu Om Sukri itu kerjanya apa? Kalau saya masih kecil dulu. Masih kecil. Saya juga pergi nonton Om Robi. Iya. Oke. Kebetulan rumah saya kan dekat situ. Saya di Sombopu, lokasi sirkuitnya itu kan di depan benteng Rotterdam. Jadi lihat-lihat orang balapan. Iya. Oke. Jadi waktu itu balapan road race Oke. di jalan raya. Oh. Ya. Tapi itu tidak masalah pada saat itu. Jadi nggak masalah, memang resmi tapi resmi, Resmi ya. balap resmi. Ya, sebelumnya kan balap liar. Tapi Nanti balapan itu. kecintaan awalnya itu timbul dari balapan liar. Dari balapan liar, betul. Senangnya balapan Ya, liar ya. Karena waktu zaman kami itu dulu zaman saya Makassar belum punya sirkuit permanen. Oke. Jadi ya untuk melampiaskan hasrat kita ya sebagai anak muda ya kita balap di jalan raya. Oke. Ya akhirnya balap di tahun 78 itu balap resmi pertama saya. Berapa kali sudah ikut kejuaraan? Kalau saya mungkin bisa dihitung jari lagi. Wow. Iya. Kalau kita ya, Iya. Alhamdulillah. Ya bisa dihitung jari. berapa jari? Kayaknya saya ikut itu cuma 5 kali. Oh, tapi harus diapresiasi walaupun Iya, 5 tapi kali. enggak pernah dapat juara. Enggak apa-apa, harus selalu semangat. Iya, iya, Makanya iya. harus dipakai ini. Iya, kalau ini saya mati-matian. Saya Langsung mati-matian nih. dapat juara ini. Pasti Cukup juara satu Ki. biar patah-patah bisa. Oke, pastinya kita juga ingatkan lagi untuk teman-teman, karena Yamaha pada malam hari ini menyediakan berbagai macam promo untuk kalian bisa nikmati. Yang pertama ada uang tunai Rp500.000 untuk 17 pembeli pertama. Ya. Ada Luar 17 biasa. booking service pertama dapat pengisian oli gratis. Ada cashback sampai 3,7 juta rupiah. Promo DP Yamaha 999.000 dengan cicilan hingga 3 bulan. Plus dapat hadiah seperti jaket dan lain-lain. Iya. Banyak sekali hadiah yang menunggu. Jadi buruan langsung betul, ke betul. Yamaha semakin di depan. Ya, besok kan sekarang juga boleh kalau ada mau mendaftar. Sekarang juga boleh di. Boleh. Apalagi kalau ada. Ini nah. Langsung saya Langsung, saya langsung selangsungan. tulis. Kirim saja foto KTP dan kakaknya. Oke, kalau tadi Om Robi ini sudah tidak bisa dihitung berapa kali dia ikut kejuaraan ya. Ya, siap, betul. Itu sering juara berapa? Ya, Kebanyakan alhamdulillah keseringannya. Rata-rata. hampir juara umum. hampir selalu. Hampir juara umum terus. Astaga Ya, kalau naga. trofi saya dikumpul lebih 1.000. Lebih Ya, 1.000 trofinya. Saya balap 26 tahun. Wow. Ya. Sangat Ya. banyak sekali. Kalau ini di sampingku ya. Ya, Alhamdulillah. Saya kalau sudah dikumpulkan itu cerita tidak ada habis-habisnya. Ya. Oke, kalau tadi dari Om Robi sendiri ada banyak sekali pengalamannya di dunia motor pastinya trail dan sebagainya. Motocross dan road race ya. Motorcross. Dan road race ya. Oke, tapi kalau Om Sukri sendiri sudah berapa lama sih mencintai dunia trail ini? Kalau itu mau ditanyakan, saya malu ya. Kenapa Karena malu? kamu bertanya sama guruku di sebelah. Dia adalah guru saya pertama sampai saya mengenal motor trail. Ya, Oke. dia adalah guru besar saya. Sudah berapa lama pastinya? Tahun 86 ya. 86. mungkin ya, Oh, sudah 87. lama juga Ya, berarti. 86, 87 ya. Pengalaman yang paling berkesan selama ini itu apa? pengalaman Selama saya. touring gitu loh atau melakoni aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Mempersiapkan trail. fisik, ya. Iya. Iya, itu Dalam latihan ya, itu yang paling latihan fisik. Om Robi ini mengajarkan saya untuk latihan fisik awalnya dulu itu yang sangat-sangat kalau dilihat mudah, tapi kalau dilakukan, masya Allah, luar biasa susahnya, ya. Jadi saya itu dilatih mulai dari jalan di rumah beliau di Jalan Tupai untuk lari pegang dumbbell. Mulai dari Jalan Tupai sampai Sulawesi, Sulawesi balik lagi Jalan Tupai lari dengan dumbbell.
Saya bilang mungkin ini pertama dan terakhir. Tapi saya siasatin. Kamu lari, saya bilang siap. Saya lari. Dari mana larinya? Saya naik beca. Sampai setengah mati. Jadi menjadi seorang pembalap itu tidak mudah. Tidak mudah ya, ada kerja keras. Wah, ternyata. luar biasa. Ya. Oke, mungkin yang kalau kita kira sebagai orang awam asal mengendarai saja, tapi ternyata Bukan. ada proses di Ya, balik itu prosesnya. semua ya. Ya, Oke. terutama fisik ya memang kita harus mempersiapkan fisik. Tapi berapa lama sih Ya. latihan fisik yang dibutuhkan? Tiada hari tanpa latihan fisik. Iya, tiada hari tanpa latihan fisik. Tiada hari. Harus. Tiap hari? Ya, Tiap hari? ya, tiap hari. Oke. Iya. Jadi tidak semudah Ya. yang kita Ya. lihat. Ya, cuman Dan tidak bisa semudah bekerja. bilang mendapat juara itu mudah. Motor kencang tidak. Ya. Tapi motor mendukung juga. Mendukung Ya, juga. pastinya. Mestinya betul. Oke, jadi memang harus ada latihan, persiapan yang khusus untuk bisa menunggangi motor-motor yang seperti motor trail Betul. ya, seperti itu. Iya. Oke, nah kalau Robi sendiri pengalaman yang paling berkesan selama menggeluti dunia otomotif, termasuk mungkin trail gitu Ya. dan jadi motocross? Saya punya satu pengalaman balapan di kota Palu, Sulawesi Tengah. Mhm. Ya, namanya sirkuitnya Tanah Runtuh. Jadi di sana itu bukan saja pembalap-pembalap nasional dari Jakarta, dari Jawa ya, dari Surabaya dan sebagainya. Tapi hadir juga pembalap-pembalap dari luar negeri. Ya, dari Amerika, Oke. dari Selandia Baru, Australia. Tapi alhamdulillah ayam jantan dari timur itu gelaran saya. Kita keluar sebagai juara umum waktu itu. Juara Luar biasa lagi, ya. luar biasa. Tepuk tangannya dong. Keren ya, walaupun Om Sukri belum bisa mendapatkan juara seperti Om Robi, tapi setidaknya sudah berusaha ya dan Berusaha. terus belajar. Tapi ngomong-ngomong kalau misalnya kita mau nge-trail nih, itu persiapannya apa saja sih yang dibutuhkan? Ya seperti tadi yang saya sampaikan, tanpa fisik dan mental yang bagus, tidak mungkin seorang pembalap itu mendapat hasil yang maksimal. Itu nomor satu kalau menurut saya. Kedua, dalam hal mempersiapkan motor dengan baik, ya kita juga hidup ya disiplin, mengatur waktu. Saya kira itu bagian-bagian daripada persiapan yang bagus Oke. untuk mencapai hasil yang baik. Jadi selain fisik tapi juga manajemen waktu Ya, yang manajemen paling dibutuhkan ya. waktu tidur kita, ya misalnya kita harus tidur jam 9, ya sudah harus masuk kamar jam 9. Pagi jam 5 sudah harus bangun Iya, untuk mengerjakan lagi, melakukan lagi rutinitas latihan fisik. latihan Ya, fisik. jadi alhamdulillah sampai saat ini ya usia saya sudah 62 tahun, ya saya masih diberikan kesehatan oleh Yang Kuasa dan masih balap Masih di kelas balap legend juga? ya. Wow, Ya. luar biasa sekali ya. Kalau Om Sukri sendiri sejauh ini persiapannya apa saja kalau misalnya mau balapan gitu? Kalau saya sih sudah mulai mengundurkan diri ya. Oh, sudah beralih profesi itu Iya. kenapa? Beliau Ya beralih beralih, proses. saya beralih ke Instagram yang Anda tahu itu. Iya. Oh iya. Ya, jadi saya sekarang cuma bisanya melucu untuk membuat konten-konten di YouTube atau di Instagram, cuma itu aja. Karena bukan seperti Om Robi. Om Robi itu fisik yang dari sononya memang dia sudah pelihara. Iya. Kalau saya amburador, jadi tidak bisa. Ya, dan menjadi seorang pembalap itu tidak mudah, tidak mudah. Harus memang tadi yang dibilang Om Robi, Iya. fisik harus dijaga. Harus Iya. dijaga ya. Jadi memang tidak mudah, ada proses Ya, di balik proses, itu betul, semua. Tapi tidak meninggalkan hobi atau Oh, kecintaannya. tidak. Kalau saya sampai detik sekarang ini, saya sudah membentuk satu organisasi, itu namanya Supermoto. Jadi basicnya itu trail, tapi Oke. bannya ban aspal. Nah, itu yang saya bina sekarang. Sebelum jauh kita membahas tentang modifikasi yang dilakukan oleh Om Sukri sendiri. Iya. Sejauh ini Om Sukri sendiri itu paling suka menggunakan motor trail itu yang seperti apa? Ya basicnya trail. Kalau trail yang kayak macam seperti ini. Macam seperti ini. ya. Seperti Ya. WR ini ya. Ya. Mm-mm. Kalau yang ini udah pas-pas. Yang sering digunakan ya, Iya. pasti yang seperti ini. Iya. Betul. Kalau Om Robi sendiri Bagaimana? biasanya menggunakan
modifikasi motor yang seperti apa? Ya, jadi memang waktu zaman kami dulu kan perlu banyak sekali modifikasi ya Iya, iya. untuk memakai motor itu lebih enak ya Iya. Pak. Tapi saya melihat di waktu yang sekarang ini dengan adanya produk Yamaha yang baru WR ini, saya lihat mungkin adik-adik kita sekarang ini tidak perlu mengeluarkan banyak dana biaya untuk memodifikasi motor ini. Karena memang dari pabrik sudah dirakit sedemikian rupa, sudah memudahkan para pengendaranya memakai motor ini gitu kalau saya lihat. Ya, Oke. jadi tidak perlu lagi butuh dana biaya yang besar untuk Sudah modifikasi. sangat mudah ya Ya, untuk memodifikasi motor. sangat mudah, iya gitu. Oke, nah kita ingatkan kembali bahwa Yamaha menyediakan promo-promo menarik di Hari Kemerdekaan ini. Di antaranya ada uang tunai sebesar Rp500.000 untuk 17 pembeli pertama. Kemudian juga 17 booking servis pertama ini dapat pengisian oli gratis, cashback sampai Rp3,7 juta. Promo DP Yamaha Rp999.000 dengan cicilan hingga 3 bulan plus dapat hadiah langsung seperti jaket dan lain-lain. Nah tadi sempat dibahas nih, katanya Om Sukri ini punya motor ya. Itu WR155 yang sudah dimodifikasi menjadi super motor. Ini mungkin bisa diceritakan sama kita-kita deh yang ada di Ya. sini. Jadi begini, saya membeli WR ini dan kecintaan saya dengan basicnya ini, saya lihat saya sudah tidak terlalu banyak merubah karena sudah berbentuk betul yang seperti kelas-kelas kakaknya di atas ya. Ini Yamaha sudah mendesain seperti serupa kakaknya, Oke. tapi ini kan bisa dipakai jalan umum. Heeh. Ya, jadi saya suka dan saya Jadi bebas ya. Ya, jadi saya rubah dia mulai dari ban. Mm-mm. Ban pelek ini kan lingkaran 21, 18, Iya. saya ganti 17, 17. Mhm. Itu Lebih memang ceper, ya lebih rendah Ceper, lagi. lebih rendah. Lebih Oke. rendah lagi. Jadi ini kan tinggi, jadi itu diganti pelek jadi rendah. Terus ada beberapa yang harus saya ganti lagi di situ dan menjadi supermoto yang sebenarnya. Wow, itu kreasi sendiri kayaknya. Ya, tidak kan saya memang di komunitas supermoto. Saya membentuk komunitas supermoto yang ada di Makassar sekarang. Itu namanya Smart. Smart itu Supermoto Makassar Team. Oke, Supermoto Makassar Team. Iya, dan Smart. sudah jalan umurnya itu sudah yang ke 17. Mhm. 13 ya, 13 tahun. 13 tahun. Oke. Itu sudah menciptakan generasi-generasi baru yang bertambah sekarang. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti di belakang hari mereka melirik ini motor bahwa ini motor sudah cukup luar biasa. Oke, jadi banyak yang memodifikasi di situ, memodifikasi motor kah atau seperti apa? Sudah. Jadi ini sebenarnya sih sudah sempurna. Cuman kita cuma ganti ban. Mm-mm. Tapi kalau mau lebih dipercantik lagi, ya mungkin ada tinggal 2 itu ini kan teleskopik. Kalau kita mau lebih cantik lagi mungkin kita kasih upside down, Upside down, ya. ya. Itu mungkin berubah dari Iya. yang lain. Sama seperti yang dikatakan tadi oleh Om Robi, kalau misalnya sudah mudah, sangat mudah untuk memodifikasi motor Iya, itu sendiri iya, ya. tidak membutuhkan biaya yang besar. Biayanya cukup? Enggak membutuhkan lagi biaya yang besar karena Oke, motornya udah jadi tidak udah butuh semi balap ya. semi balap ya. Ya. Oke, saya boleh dibonceng enggak naik mobil? Bisa. Bisa. Kalau mau tes boleh. Boleh. Ya, tapi harus berdoa banyak-banyak. Kalau tuh, iya. Nah itu dia itu. Karena ini memang motornya motor laki-laki. Motor laki-laki ya. Ini Tapi pernah motor tidak petarung. melakukan touring atau mungkin lagi balap gitu atau gimana sama nge-trail sama teman-teman bawa boncengan? Ada. Ada juga ya. Ada. Itu pun juga kita dulu pernah touring dari Makassar, Surabaya, Denpasar. Mhm. Nah, itu Oke. kita pakai. Paling jauh nge-touring itu sampai kemana? Kalau saya sih itu tadi sini Surabaya, langsung Denpasar Bali. Wow, itu berapa lama itu di jalan? 1 minggu lebih. 1 minggu. Iya, 1 minggu. Kalau Om Robi sendiri paling jauh itu nge-trailnya itu sampai di mana?
Kalau saya kan memang basicnya di balap. Balap ya. Ya, jadi kan pindah-pindah setiap sirkuit ya. Sirkuitnya Ya, pindah-pindah hampir ya. seluruh Indonesia lah. Ya, karena Wah. zaman dulu kan kita masih di seputar kejuaraan nasional di Indonesia. Ya, sampai di Lampung, Medan. Iya. Ya, kalau Sumatera ya. Tapi tanggapan keluarga mengenai hobi kalian ini gimana? Ya, jadi begini, saya pikir balap itu kadang identik dengan orang tua dulu, identik dengan hal-hal yang negatif. Tapi menurut saya setelah saya tekuni kurang lebih 26 tahun, balap ternyata banyak positif manfaatnya yang saya dapat. Apa itu? Pertama, ya kesehatan ya. Dalam arti betul-betul saya terapkan menjaga kondisi fisik saya Ya. sampai sekarang. Terus kedua, ya bagaimana kita belajar lebih sabar. Ya, karena kita balap di sirkuit itu nggak selalu harus saya langsung ke depan. Nah, Iya. ya mungkin saya startnya dari belakang. Tetapi saya butuh kesabaran, butuh waktu untuk bisa ke depan. Nah, itu semua jadi pelajaran untuk saya di kemudian hari. Bagaimana saya bisa hidup yang lebih sabar, ya bagaimana kita harus menjalani hidup dengan baik dengan menjaga kesehatan seperti yang lalu-lalu yang saya sering lakukan gitu. Oke. Ya. Jadi memang banyak hal-hal positif Banyak hal yang positif didapatkan. ya. Sehingga Ya, itu menjadi disiplinnya, kedisiplinan diri. Oke, dilihat Ya. oleh keluarga dan menjadi salah satu support juga ya, Ya, pastinya salah satu dari support. keluarga. Kalau Om Sukri sendiri, gimana tanggapan keluarga sih kalau misalnya ngebalap atau nge-trail gitu? Mereka setuju aja. Setuju ya, Ya mendukung. kalau Om Robi dari dulu, menurut dia orang tuanya tidak setuju Dulu saya dari nggak awal setuju. ya. Nggak Ya, setuju. orang tua saya nggak setuju pertamanya. Oke, Ya. tapi sekarang Tapi setelah lihat kami itu melakukan sesuatu di tempat yang benar, maksudnya bukan di jalan raya, Ya. ya ini hal yang positif, ya akhirnya didukung oleh orang akhirnya tua. didukung Ya. 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 Kalau Om Robi didukung sama keluarganya karena awalnya tidak ya. Kalau saya dulu awal-awalnya juga sangat didukung sekali sama Sangat orang tua didukung. saya. Luar biasa didukung. Tapi saya yang tidak punya motor. Sedihnya. Iya. Belum. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Alhamdulillah sudah Nah. lumayan. Lumayan Sudah ya. 2. Sudah 2 Iya. yang seperti ini. Satu ini, satu air. Dede. Ya, nah ngomong-ngomong soal motor WR 155 ini, yang paling uniknya itu mungkin dari Om Robi dulu, keunikan dari motor keluaran Yamaha WR 155 ini apa? Ya, pertama-tama saya lihat dari WR 155 ini, pertama modelnya. Modelnya. Ya, modelnya yang sangat menarik ya. Oke. Ya, dia ramping, Mhm. ya terus apa ya, pokoknya enak dilihat model pertamanya. Setelah kami coba pakai motor ini, ternyata banyak sekali kelebihan yang saya rasakan. Apa itu? Ya, kondisi standarnya aja, power mesinnya memang lebih besar daripada power motor yang sejenisnya. Mhm. Ya, di kelasnya ya. Ya, itu yang pertama saya rasakan. Kedua, saya lihat masalah suspensi, shock breakernya. Oke. Ya, itu sangat lembut. Jadi ini motor bila mana kita pakai di jalan raya, tiba-tiba misalnya ada orang nyebrang atau apa, terus tiba-tiba kita harus ngerem Iya. ya mendadak, Mhm. motor ini aman, sangat aman. Jadi tidak kaget Artinya gitu ya? tidak kaget. Ya. Mulus Jadi gitu remnya. pengendaliannya lebih mudah. Oke. Ya, karena sistem pengeremannya lebih enak lah. Lebih ya, enak terus ya? shock breaker lebih empuk. Ya, Lebih empuk. Ya, jadi reboundnya, tendangan baliknya shock breaker itu lebih lembut. Oke. Kan biasanya ada motor yang sentakannya terlalu keras, akhirnya bisa menyulitkan, bisa jatuh. Ya, saya lihat itu satu. Iya. Kedua ya, pertama powernya bagus, kedua pertama model, powernya sama suspensi yang menunjang sekali. Dan ketiga, empat saya lihat untuk dipakai belok itu sangat lincah. Ya, enak dipakai belok. Gitu. Oke, jadi selain modelnya, Ya, model, suspensi, ya powernya, powernya, ya dan dipakai belok itu enak. dipakai gitu. belok Ya, enak. ya. Jadi ada Jadi banyak keunikan dan banyak keunggulan. ya memudahkan. Jadi memang saya
Ya balik dari sini saya pastinya pastinya saya memotivasi anak-anak generasi muda yang saya bina. Ya saya kalau Yamaha ini saya lihat WR ini em, mudah untuk mereka mencapai prestasi. Iya. Kenapa? Karena untuk memakai motor WR ini sangat sangat enak. Jadi Mudah diperuntukkan untuk pengendaliannya. anak-anak muda yang mencintai dunia ya dunia motocross ataupun motocross, adventure ya. adventure Ya, ya. itu sangat enak motor ini ya. Sangat Ya. enak. Artinya memang ada banyak sekali keunggulan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Ya, motor-motor lainnya jenis, ya. yang jenis lainnya, ya merek lain. Ya, Oke. yang satu jenis ya. Yang pastinya recommended nih. Ya. Kalau dari Om Sukri sendiri, kira-kira dari sudah pernah mencoba kan ya pastinya punya dong. Artinya sudah pernah mencoba. Ini keunikan dari motor WR155 dari motor-motor lainnya itu apa? Kayaknya sudah saya nggak boleh lagi ngomong karena saya sendiri memiliki ini motor. Iya. Dan saya juga punya kemarin itu punya merek lain yang seperti ini sekelasnya, tapi jauh. Sangat jauh. Sangat jauh Apanya, bedanya. harganya kah? Harga enggak jadi masalah. Aha. Tapi kepuasan yang kita Betul. dapatkan. Di ini teknologinya luar biasa dibanding yang Teknologinya lain-lain. ya. Lebih setingkat di atas yang lain. Iya. Saya lihat, ya. Dan ini satu-satunya motor trail yang memiliki radiator. Iya. Ya, kalau yang lain-lain nggak Betul, punya. ya. Oke. Nggak punya. Ini ada Baru- pendingin mesin. Pertama yang punya Ya, pendingin pendingin. mesin. Trail Iya. pertama ya. Wow, jadi ini memang sangat diperuntukkan untuk masyarakat, Iya. khususnya bagi para pencinta anak Pencinta, muda, ya, pemula-pemula ya, Pemula. pemula itu sangat bagus untuk aman ya, Ya aman. sangat aman. Iya. Tadi juga sempat dikatakan bahwa remnya itu sangat mulus pada Iya. saat kita tiba-tiba harus ngerem gitu. Iya. Ini tidak kaget Sangat mudah gitu ya, sangat pengendaliannya mudah. ya. Pengendaliannya ya. Sangat mudah. Wow. Dan mesin itu tidak cepat panas karena ada pendingin. Dan Ada mesin- pendingin juga Iya, di mesinnya itu ya. pendingin itu Ada seperti water coolnya ya. Iya betul. Jadi kita enggak was-was lagi kalau harus nanti ke kancing Iya. atau Iya. gimana biaya besar. Tapi kan ini udah didukung dengan teknologi yang sangat canggih Iya. sekarang. Pokoknya gaspol terus. Gaspol Gaspol terus. Tetap betul. aman. Iya, tapi tadi kan Om Sukri sempat menyinggung bahwa sudah sempat memodifikasi juga motor WR155-nya itu apakah tidak merusak atau gimana gitu kalau misalnya dari keunikan-keunikan yang tadi sudah dijelaskan gitu. Eh, Tidak mengganggu. Tidak ada yang Tidak ada cuma yang- kita yang tidak ada yang dihilangkan tidak ya? ada. Jadi tetap di situ kita cuma merubah basic bannya. Basic Ya. bannya. Iya, bannya aja. Heeh. Karena Sesuaikan memang dengan di medannya. ya. Sesuaikan medannya. Karena ini kan bisa dipakai di tanah, terus kita pakai adventure apa segala. Kalau itu supermoto memang cuma bisanya di tanah yang rata, Oh iya. terus aspal. ya. Ya. Cuma itu. Artinya walaupun dimodifikasi tapi tidak menghilangkan keunikan dan keunggulan ciri khasnya, dari ya. WR155 ini. Nah dari Om Sukri mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat dari event kita malam hari ini? Kalau saya sih harapan saya sih kepada masyarakat kalau kepengen atau suka naik motor trail tidak salah lagi. WR 155R ini bikin bangga. Bikin bangga ya. Luar biasa ya. Jadi saya sarankan teman-teman, ayo sebelum terlambat. Buruan beli. Karena sekarang ada promo. Betul. Kalau iya. Betul. Betul. Jadi sekarang kita sudah mau membentuk komunitas WR di Makassar. Oh sudah ada Iya. komunitasnya juga Iya. ya. Sudah mulai. Oke, nah dari Om Robi sendiri? Ya pastinya karena saya memang dari basic balap. Pastinya saya akan tekankan sama anak-anak didik saya untuk segera memiliki WR155. Karena ini sangat menunjang prestasi kalian ke depannya. Ya, motor ini sangat mudah untuk mencapai hasil yang maksimal di sirkuit. Saya kira gitu. Pastinya
mendapat hasil yang maksimal kalau Iya. pakai UWR Iya. 155R dari Iya, Yamaha ini dari ya. Jadi Yamaha, iya. buruan beli karena apalagi di momen kemerdekaan ini ada banyak Ada sekali banyak promo promo. Iya. yang dihadirkan oleh pihak Yamaha sendiri. Di antaranya ada uang tunai 500.000 untuk 17 pembeli pertama, Ya. langsung jadi buruan, jangan sampai Iya. menjadi pembeli ke-18 tidak Ke-18. dapat begitu. Terus ada juga 17 booking service pertama dapat pengisian oli gratis. gratis. Ya, Nah, oli gratis, ya. ada juga cashback sampai 3,7 juta rupiah. Kemudian ada juga promo DP Yamaha 999.000 dengan cicilan hingga 3 bulan. 999.000 JDP-nya. Dede kapan lagi langsung manfaatkan ini Iya, momennya. betul, Terus betul. ada lagi dapat hadiah jaket, helm dan lain-lain. Betul. Jadi langsung Mede, nah tadi kedua narasumber saya sudah banyak sekali berbagi tentang hobinya, tentang juga dunia trail adventure motocross itu seperti apa. Nah pastinya sangat bermanfaat sekali untuk kita Siap. pada malam hari ini. Dan malam hari ini juga kita akan dihibur oleh ada Sukri Band? Sukri Band. Oh, bukan. Tak bangka aku kira dia betul mau menyanyi. Nah, ini ada performance dari Lojo Band. Siap. Mana tepuk tangannya Lojo Ada. Band? Tepuk tangan untuk Lojo Band. Lojo Band, sudah siap? Ada, sayang, ada kah? Oke. Oke, dan ini juga sekalian pastinya menutup perjumpaan kita malam hari ini di Pesta Merdeka Yamaha 2020. Dan pastinya kita berharap tahun depan kita ketemu lagi, pandemi Amin, ini amin. cepat berakhir. Sama. Jadi kita bisa berkumpul lagi Ya, bersama-sama ya. Coba. Tapi mungkin tempatnya lebih baik lagi. Iya, tempatnya lebih baik. Maaf Mbak, ini enggak baik ya? Baik, tapi lebih baik lah. Oh. Maksudnya tuh siapa tahu bisa ki lagi di mana kah, di luar kota kah begitu. Betul. Toh. Sekarang temanya ini kita peduli alam. Oke. Ya karena kita akan kembali ke alam. Wih, Asal satunya itu jangan alam bakar. tersentuhku. Jadi Oke. kita biasakan menyatu dengan alam ya. Iya. siap. Baik, gimana nih bandnya? Kalau tidak ada itu Om Sukri nanti yang... Tenang. Saya memang sedikit duet. Iya. Oh mau duet boleh, silakan. Waktu dan kesempatannya. Tidak enak kalau jangan cuma dikira kami ini cuma bisa balap. Kami juga bisa makan. Wah, saya kira mau bisa menyanyi. Padahal bisa makan, bisa tonjak kalau makan. Jadi mana mi bandnya? Baru datang dari Makassar ke sini. Dia baru perjalanan dari Makassar sini ya. Oh, tapi siapa tahu masih ada yang mau mendengar performance dari mana tadi? tuh saya kasih? Ini dia. Oh, Ini dia. ada, Mi. Ayo beri tepuk tangan Adida dulu. Abdi. Iya. Oke, Adik kita silakan. ambil. Ya, Oke. silakan. Cuk. Oke, nah mungkin untuk teman-teman kita yang menonton melalui live Instagram, malam hari ini kita sudah menyaksikan bersama-sama tadi bagaimana talk show kita di Pesta Merdeka Yamaha 2020. Terima kasih sudah menyaksikan dan pastinya berbagai promo menarik juga sudah tersedia dari Yamaha. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja menjadi orang-orang yang beruntung di momen kemerdekaan Republik Indonesia pada malam hari ini. Dan langsung saja nih dia pada malam, kita kasih tepuk tangannya dulu dong. Oh solo, saya kira ada teman-teman bandnya, ternyata sendiri. Oke, solo. Solo base ini. Oke, tepuk tangannya dong. Oke, selamat malam. Jadi